Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saldani Barus dengan NIM 2304112027 dari kelas MSPA mata kuliah Planktonologi. Kali ini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Karakteristik Biologi dan Peranan Plankton bagi Ekosistem Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran tahun 2008. Pendahuluan skripsi ini memberikan konteks yang sangat baik mengenai pentingnya plankton dalam ekosistem laut. Penulis memulai dengan menjelaskan fakta dasar bahwa meskipun plankton berukuran sangat kecil, mereka memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung kehidupan di lautan. Dengan merujuk pada piramida makanan laut, penulis menegaskan bahwa plankton sebagai produsen utama menjadi fondasi bagi semua organisme laut lainnya. Penulis juga secara efektif menggarisbawahi hubungan antara energi matahari, fotosintesis, dan produksi biomasa oleh fitoplankton yang merupakan inti dari rantai makanan laut. Dalam bagian ini, penulis menyusun tujuan yang jelas untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang biologi dan ekologi plankton serta perannya dalam penyediaan energi bagi kehidupan laut. Penekanan pada interaksi dinamis antara faktor biotik dan abiotik di lingkungan laut menjadi pengantar yang kuat untuk diskusi yang lebih mendalam. Bagian tinjauan pustaka disusun dengan sangat sistematis dan informatif. Penulis membagi plankton menjadi dua kelompok utama dengan subkategori yang jelas. Fitoplankton dijelaskan sebagai organisme autotrof yang vital dalam ekosistem laut. Penulis menjelaskan karakteristik morfologi fitoplankton termasuk berbagai bentuk seperti diatom, dinoflagellata, dan coccolithophorae. Detail tentang ukuran, bentuk, dan jenis fitoplankton, serta proses fotosintesis yang mereka lakukan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran mereka sebagai produsen utama. Penulis juga merinci klasifikasi fitoplankton berdasarkan ukuran seperti ultraplankton dan nanoplankton, serta bagaimana ukuran ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap produktivitas laut. Selanjutnya, zooplankton di sisi lain dijelaskan sebagai plankton hewani yang lebih bervariasi, mencakup berbagai filum hewan mulai dari protozoa hingga arthropoda. Penulis menjelaskan kategori ukuran zooplankton membedakan antara mikrozooplankton, mesozooplankton, dan makrozooplankton. Penjelasan mengenai siklus hidup zooplankton yang mencakup holoplankton dan meroplankton memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika populasi planktonik. Penulis juga menguraikan contoh spesies dari masing-masing kelompok, menyoroti peran penting mereka dalam rantai makanan. Selain itu, penulis menambahkan informasi tentang distribusi spasial dan temporal plankton di laut, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut seperti suhu, salinitas, dan ketersediaan nutrisi. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi komunitas plankton. Peranan plankton dalam ekosistem laut. Penulis menguraikan dengan rinci peranan plankton dalam ekosistem laut. Penulis menjelaskan bagaimana fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama yang mendukung seluruh jaringan makanan di lautan. Penekanan pada proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton menunjukkan bagaimana mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Penulis mendiskusikan rantai makanan grazing dan detrial, menjelaskan bagaimana fitoplankton menjadi sumber utama makanan bagi zooplankton dan konsumen tingkat tinggi lainnya. Penulis juga menjelaskan peran plankton dalam siklus nutrisi, serta kontribusi mereka terhadap kesehatan ekosistem laut. Misalnya, peran fitoplankton dalam siklus karbon dan nitrogen sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penulis mengaitkan keberadaan plankton dengan fenomena seperti blooming dan dampaknya pada kesehatan laut, termasuk fenomena red tide yang dapat merugikan ekosistem dan manusia. Bagian ini juga mencakup diskusi tentang dampak perubahan lingkungan
seperti pemanasan global dan polusi terhadap populasi plankton. Penulis menekankan bahwa perubahan dalam komunitas plankton dapat menjadikan perubahan yang lebih besar di ekosistem laut, menjadikan sebagai indikator kesehatan yang krusial. Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan analisis yang sangat mendalam dan komprehensif tentang karakteristik biologi dan peranan plankton dalam ekosistem laut. Penulis dengan jelas menunjukkan bahwa plankton tidak hanya merupakan komponen kecil dalam ekosistem, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan memadukan teori dan data yang relevan, skripsi ini menunjukkan pentingnya plankton dalam rantai makanan dan siklus nutrisi, serta urgensi perlunya konservasi ekosistem laut. Penulis berhasil menyatukan berbagai aspek biologi, ekologi, dan lingkungan dalam satu narasi yang koheren, memberikan wawasan yang berharga bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan. Temuan yang diungkapkan dalam skripsi ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang kehidupan laut, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk melestarikan ekosistem laut yang sangat bergantung pada organisme kecil ini. Skripsi ini menjadi kontribusi signifikan dalam kajian biologi kelautan, membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak perubahan lingkungan terhadap populasi plankton dan biodiversitas laut secara keseluruhan.